Assalamualaikum, hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya mau bikin cireng isi ayam lagi. Yang kesekian kalinya, yang kemarin habis stok cireng yang dibikin kemarin. Jadi kali ini bikin lagi cireng isi ayam tapi versi yang gak pedes supaya anak-anak juga bisa makan. Cirengnya enak, nggak alot, dan juga masih ada tekstur kenyal dari tapioka atau kanjinya. Ditambah dengan isian ayamnya yang enak banget, ini pokoknya wajib banget cobain. Gimana caranya? Tonton videonya sampai selesai. Pertama, di sini saya sudah siapkan ayam yang sudah saya rebus dan juga sudah saya suir-suir sebanyak 400 gram. Selanjutnya, untuk bumbunya saya siapkan 7 siung bawang merah, 8 siung bawang putih ukuran kecil, kalau besar boleh dikurangi. Selanjutnya tambahkan sedikit air supaya gampang untuk menghaluskan atau mencopernya. Boleh juga di blender atau dihaluskan manual. Setelah bumbunya halus dan lumat, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini, langsung aja ini akan saya tumis. Pertama, saya masukkan bumbu yang sudah saya chopper, selanjutnya nyalakan api kompornya dan di sini akan saya kurangi untuk kadar air terlebih dahulu karena tadi di blendernya pakai air jadi pasti ada airnya. Setelah airnya berkurang, baru saya tambahkan sedikit minyak goreng untuk menumis atau menggongsonya. Untuk lebih harum lagi, saya tambahkan 2 batang serai. Ditumis sampai matang ya, harus benar-benar matang. Setelah itu, saya juga tambahkan 4 lembar daun jeruk sebagai aromatiknya. Supaya nanti isiannya itu harum, wangi, gurih gitu, jadi enak banget. Langsung aja semua bahan-bahannya ini ditumis sampai harum. Cukup gunakan api sedang aja. Kalau udah setengah matang, ini akan saya tambahkan sedikit gula merah, kurang lebih sekitar 1 jempol, dan akan langsung saya bumbuin dengan 1 sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk, saya pakai kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Lanjutkan menumisnya atau menggongso bumbunya sampai benar-benar matang. Setelah dirasa bumbunya sudah matang, selanjutnya saya akan masukkan ayam yang tadi sudah saya siapkan di awal. Ini saya masukkan semuanya, kemudian saya kecilkan apinya dan saya aduk sampai tercampur merata. Supaya lebih gampang untuk mengaduk atau ngeblendnya, ini saya tambahkan sedikit air. Dan selanjutnya tinggal diaduk atau dicampur sampai merata. Jika dirasa sudah merata, ini kadar airnya harus juga dikurangi supaya isiannya tidak terlalu basah. Jadi nanti ayamnya itu teksturnya tidak terlalu kering juga tidak terlalu basah. Ini kadar airnya udah nggak ada dan ayamnya juga udah mateng, tidak terlalu kering. Tandanya ini udah mateng, bisa diangkat, kemudian didinginkan untuk nanti isiannya. Selanjutnya di sini saya akan membuat kulit cirengnya, yaitu 450 ml air. Ini saya siapkan, kemudian saya sisihkan terlebih dahulu. Dan saya juga siapkan wadah besar, kemudian saya tuang 500 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Satu resep ini jadinya banyak, jadi kalau misalnya kebanyakan boleh pakai setengahnya saja. Setelah itu saya juga masukkan 100 gram tepung terigu supaya nanti teksturnya tidak alot pada saat dingin ya. Dan bumbunya cukup 1 bungkus bawang putih bubuk. Ini saya pakai yang instan aja jadi supaya cepet dan satset. Setelah itu kaldu ayam ini saya pakai 1 bungkus, masukkan semuanya ke dalam tepung-tepungan dan tidak lupa saya juga tambahkan lada bubuk. Ini saya pakai kurang lebih sekitar setengah sendok teh. Semua bumbunya instan jadi satset, tidak perlu menghaluskan lagi. Tinggal diaduk semua bahan sampai tercampur merata. Jika sudah, baru bisa dinyalakan kompornya dan kita didihkan air sampai benar-benar mendidih.
Kenapa baru dinyalakan pada saat semua bahan sudah siap, supaya kalau air mendidih itu pasti ada air yang menguap. Jadi takarannya itu pas. Kalau misalnya mau dididihkan di awal boleh, tapi tambahkan lagi airnya. Dan kalau airnya sudah mendidih baru kita tuang di adonan tepung sedikit demi sedikit sambil diuleni. Karena ini panas, jadi pakai alat bantu, centong ataupun alat apa aja yang ada di rumah. Menguleninya cukup sampai tepungnya ini menggumpal ya, jadi tidak lagi terurai atau tepung kering, ini semuanya menggumpal. Selanjutnya tinggal diuleni tangan dan sampai dia teksturnya seperti yang ada di video ini. Kalau udah seperti ini kulit cirengnya udah siap untuk dicetak. Ambil sedikit bagian, jangan lupa taburi alasnya dengan sedikit tepung. Dan setelah itu tinggal dipipihkan aja. Ini saya pipihkan menggunakan rolling pin atau apa aja yang bisa dipakai di rumah. Untuk tingkat ketebalannya bisa dilihat, ini tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis. Setelah itu tinggal ditaruh di cetakan aja. Cetakannya di sini saya pakai yang ukuran 7 cm ya. Dan setelah itu tinggal diisi dengan ayam yang tadi sudah dibuat. Diisinya juga disesuaikan dengan selera aja, kalau untuk dimakan sendiri, kalau untuk ide jualan ini boleh ditakar ya supaya nanti sama isiannya. Setelah itu tinggal ditutup dan dirapikan bagian luarnya dan dibuka. Ini hasilnya cireng isi ayam tidak pedas ala saya. Bagus banget. Ulangi step ini sampai semua adonan cirengnya habis dibungkus semua ya dengan isian ayamnya. Setelah semuanya dibungkus, nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini baru sebagian. Selanjutnya ini akan saya taruh di freezer karena saya mau bekukan. Kurang lebih sekitar 30 menitan ya. Setelah 30 menit ini saya keluarkan. Cirengnya udah mulai mengeras bagian luarnya, mungkin bagian dalamnya belum terlalu keras tapi bagian luarnya udah mengeras. Selanjutnya ini akan saya taruh di plastik vakum. Setelah itu saya isi sesuai selera dan divakum. Setelah divakum jangan lupa disil atau dikunci, dan ini hasilnya siap untuk jadi stok ditaruh di freezer. Dan kalau mau digoreng ini tinggal nyalakan kompor aja, siapkan minyaknya, masukkan pada saat minyaknya belum terlalu panas. Digoreng sampai sedikit warnanya berubah kecoklatan saja itu sudah cukup. Dan jangan lupa sesekali dibalik supaya ini warnanya cantik, matangnya juga merata. Kalau sudah, angkat kemudian ditiriskan. Sambil saya menggoreng cireng, saya ingatkan untuk Bunda dan teman-teman semuanya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan ini dia hasilnya, cireng isi ayam ala saya. Makannya ditambah dengan cocolan sambal rujak, ini enak banget. Sambalnya gampang banget, cuma cabai, bawang putih, kemudian ditambah dengan gula merah dan sedikit cuka dan air, itu saja. Dan setelah dibuka ini hasil cirengnya bagus banget. Tekstur kulitnya ini bukan yang alot kenyal banget, tapi masih sedikit alot dan kenyal tapi tetap empuk. Dan yang pasti pada saat sudah dingin ini nggak keras sama sekali. Teman-teman dan bunda-bunda semua wajib banget cobain resep ini di dapur kalian masing-masing ya. Dan tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Itu tadi cara membuat cireng isi ayam ala saya. Gimana, mudah bukan? Silahkan dipraktekkan di rumah masing-masing. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu lagi video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.